Fakultas Pertanian Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan praktikum anatomi dan fisiologi hewan ternak pada ternak unggas, yaitu Gallus domesticus, oleh dosen pengampu Ibu Tati Tidiana Sari, SPT MT. Yang pertama, saya akan menjelaskan anatomi eksternal pada Gallus domesticus. Yang pertama, ada caput atau kepala. Yang kedua, ada kolum atau leher. Yang ketiga, ada trunkus atau badan. Yang keempat, ada ekstremitas anterior atau sayap. Yang kelima, ada ekstremitas posterior atau kaki. Yang terakhir, ada kaudal atau ekor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang caput atau kepala. Bagian-bagiannya, yang pertama ada rostrum atau paruh, terdiri dari maksila rahang atas dan mandibula rahang bawah. Yang kedua ada kapung oris atau rongga mulut. Selanjutnya ada serah atau tonjolan yang berada di atas rostrum. Selanjutnya ada nares anteriores atau nostril atau lubang hidung yang terdapat di kanan dan kiri. Selanjutnya ada organen visus atau indera penglihatan, memiliki satu pasang indera penglihatan, memiliki dua kelopak mata. Di bawah kelopak mata terdapat selaput tipis dan pupil berwarna kuning kejinggaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang trunkus atau badan. Pada bagian trunkus atau badan pada Gallus domesticus terdapat beberapa tipe bulu. Berdasarkan strukturnya, tipe bulu dibagi menjadi 3. Yang pertama, plume. Plume terdapat di bagian ekor dan bagian sayap. Yang terdiri dari yang pertama vexillum atau bendera bulu. Yang kedua ada rachis atau penyokong dari vexillum. Yang ketiga ada calamus atau tempat melengkapnya pada kulit. Yang kedua ada plumulae. Plumulae sama seperti bulu plume yang ini, tapi memiliki vexillum yang bercabang dan calamus yang lebih pendek. Seperti ini. Yang ketiga ada filuplume yang berbentuk seperti pohon beringin kecil dan memiliki barbae di ujung bulunya. Seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ekstremitas anterior atau bagian pada sayap. Pada bagian ekstremitas anterior, yaitu mengalami modifikasi membentuk sayap yang disokong oleh tulang. Antara lain tulangnya, yang pertama tulang humerus atau tulang lengan atas, penghubung antara badan dan tulang sayap. Yang kedua ada ulna atau tulang hasta, dan radius tulang pengumpil. Selanjutnya ada ossa carpalia atau tulang pergelangan tangan, dan carpometacarpus atau tulang telapak tangan. Selanjutnya ada digiti atau jari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekstremitas posterior atau bagian kaki. Yang pertama ada femur atau tulang paha. Yang kedua ada tibia tarsus. Yang ketiga ada patella atau tulang lutut kecil. Yang keempat ada tarsus metatarsus yang menghubungkan antara pergelangan dengan telapak kaki. Yang terakhir ada phalanges atau tulang jari yang terdiri dari 4 buah jari. Yang pertama ada 1 phalanges, yang kedua 2 phalanges, yang ketiga 3 phalanges, yang keempat 4 phalanges. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi internal dari Gallus domesticus.
Yang pertama ada trakea, yang kedua ada crop atau tembolok, selanjutnya ada core atau jantung, dan yang ini ada pulmo atau paru-paru, selanjutnya ada hepar atau hati, selanjutnya ada vesical velea atau kantong empedu, selanjutnya ada intestinum tenue atau usus halus yang di tengahnya pankreas, selanjutnya ada gizzard atau ventriculus. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat atau sistem nervosum yang terletak pada caput atau kepala. Sistem saraf pusat terdiri dari dua bagian, yaitu ada cerebrum dan cerebellum. Untuk cerebrum terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ada hemisfer cerebri dan lobus olfactoris yang di sini. Selanjutnya ada cerebellum. Cerebellum dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada medulla oblongata dan medulla spinalis. Untuk medulla oblongata yang menghubungkan langsung ke sumsum tulang belakang yang berfungsi untuk mengatur otonom sistem pernapasan, sistem pencernaan, detak jantung, dan tekanan darah. Sedangkan medulla spinalis sebagai jembatan rangsangan menuju otak. Saya akan menjelaskan tentang susunan tentang alat pencernaan. Yang pertama, makanan masuk melalui kafung oris atau rongga mulut. Selanjutnya masuk melalui esofagus atau kerongkongan. Setelah itu ke crop atau tempat penyimpanan makanan sementara. Setelah itu ke proventriculus. Di sini terjadi pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim. Setelah itu ke gizzard atau ventriculus. Di sini terdapat banyak otot untuk membantu pencernaan dan di sini terjadi pencernaan secara mekanik. Setelah itu pergi ke intestinum tenue. Di sini intestinum tenue terbagi menjadi tiga. Yang pertama duodenum ini, selanjutnya jejunum yang panjang dan ileum. Setelah itu ke seka dan terakhir ke tempat pembuangan kloaka. Selanjutnya saya akan menunjukkan sistem pernapasan pada galus-galus domesticus. Yang pertama melalui nares atau lubang hidung. Setelah itu ke kafum oris atau mulut. Setelah itu ke glotis atau lubang yang terdapat pada sistem pernapasan unggas sebelum laring. Setelah itu ke laring. Setelah itu ke bronkus atau bronchiolus, lalu ke pulmo atau paru-paru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang core atau jantung yang terdiri dari antrium, sinister, dan dexter atau dinding yang tipis yang ini. Yang kedua ada ventricle, sinister, dan dexter dinding yang tebal yang ini. Hey, I'm on vacation every single day 'cause I love my occupation. Hey.